Orang yang paling baik di antara kita itu yang paling baik di mata istri. Jadi kalau istri kita itu sampai cinta dengan kita karena kebaikan kita, orang sak Batu bilang kita jelek nggak usah didengar. Kenapa? Karena orang Batu cuma lihat casing, yang aslinya tahu kita ini istri kita. Yang penting itu penilaian istri dan anak. Kalau orang dengan istri anaknya kasar, di luar dia baik, itu pencitraan. Hakikatnya ya yang di rumah ini. Makanya orang kalau gagal dalam berumah tangga karena mukul istri, karena macam-macam, ya bukan istrinya bermasalah, itu kan aib. Mazala yusini bin nisa, senantiasa malaikat Jibril itu mewanti-wanti, memberi wasiat kepadaku untuk yang baik. Istausikum bin nisa, dengan istri yang baik. Sampai aku menyangka bahwa istri itu haram untuk ditolak. Kita tahu hukum mentalak istri itu makruh, nggak sampai batasan haram. Tapi ini kata disebut abghadul halal, halal yang paling dibenci oleh Allah, tolak. Ada riwayat hadis tapi dhaif yang menyebutkan bahwa termasuk kalimat yang bisa menggoncangkan arsy-nya Allah adalah kalimat tolak. Jadi tolak itu tidak bagus, tapi nggak sampai pada batasan haram. Tapi kalau lihat wasiatnya Jibril untuk kita berbuat baik dengan istri, sampai-sampai Nabi menyangka haram, mentolak istri itu haram. Ya. Kesimpulannya, seorang suami harus berbuat baik dengan istrinya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, interaksilah kau, muasyarahlah kau itu, kumpul dengan istri itu yang baik, bicara itu yang baik, yang lemah lembut. Sebagaimana Nabi SAW beliau bersabda, akmalul mu'minina imanan, paling sempurnanya orang mukmin yang pertama adalah yang berbuat akhlak yang baik, wa altafuhum binisai, dan yang paling lemah lembut dengan istri itu orang mukmin paling beriman. Ya. Istri itu dalam riwayat disebutkan yang bawa rezeki di rumah kita, berkah, itu istri. Kata Nabi, tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Nikahlah kau dengan wanita karena wanita itu membawa rezeki, harta. Ya. Kemudian ada riwayat yang lain, iltamisu rizqa bin nikah, carilah rezeki dengan nikah. Berarti tahu nggak, perempuan ini bawa rezeki. Anggapan bawa rezeki kayak apa ya, kayak barang keramat yang kita simpen di rumah, bawa rezeki. Oh boleh, kayak pesugihan. Apa ngono lek sing disimpen di omah garai sugih, anggapan keris. Wong saiki sing percaya mbek keris, kalau lek nyimpen keris iki rezekimu berkah. Mungkin enggak keris itu kita bengkokkan, kita buang, kita simpen rapi, kita bersihin, karena ini anggapan pusaka yang ngerezekeni. Lah begitu juga istri. Kalau istri ini bawa rezeki yang baik, anggapan keris itu mau dibersihkan, ditoto sing api, nggak mungkin nggo rezeki dipisui. Ya. Nggo rezeki kok dijambak-jambak, ya apa? Maka itu dia membawa rezeki, hargai. Itu pertama. Kedua, Nabi SAW mengatakan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kita itu yang paling baik di mata istri.
Jadi kalau istri kita itu sampai cinta dengan kita karena kebaikan kita, orang sak batu bilang kita jelek nggak usah didengar. Kenapa? Karena orang batu cuma lihat casing, yang aslinya tahu kita ini istri kita. Yang penting itu penilaian istri dan anak. Kalau orang dengan istri anaknya kasar, di luar dia baik, itu pencitraan. Hakikatnya ya yang di rumah ini. Makanya orang kalau gagal dalam berumah tangga karena mukul istri, karena macam-macam, ya bukan istrinya bermasalah, itu kan aib. Karena dia berarti tidak bagus, sampai seperti itu istrinya tidak kuat. Nah, beda hal kalau istrinya yang ganyang. Maka itu para suami, berbuatlah baik kau dengan istrimu, hormati dia, sayangi dia, terus luruskan dia karena dia dibuat dari tulang yang bengkok, didik yang baik. Bukan berarti nyayangi itu nurut. Nang di pengajian mau ke pengajian ke An-Nur itu cukup ngasih kabar aku te ngaji, nggak perlu minta izin. Aku ngaji oleh apa gak? Iki lanang model ngene iki menjes. Ya. Kita kalau mau berbuat baik, kita kan cuma ngasih tahu. Ya. Tapi jangan mau berbuat sesuatu yang soleh, yang baik, amal soleh, mau sedekah izin istri, duit-duitmu sing kerja ya kon, sedekah kok izin duit bojo ki apa. Kalau perlu istri tidak usah tahu sedekah. Mau sedekah itu sunnahnya sembunyi-sembunyi. Ya. Jangan sampai kita ini mau berbuat amal yang soleh minta izin manusia atau khususnya istri. Di Masjidil Haram itu kayak gini, di Masjidil Haram itu ada halakoh kayak gini. Ada satu ulama itu, syekh itu bilang kayak gini, tidaklah orang ingin berbuat amal baik kecuali segerakan, karena ada 70 syaitan yang kerjaannya gandoli, ngaboti orang yang mau berbuat amal soleh. Jadi kalau kita itu mau ke masjid, iku Pak, sampean ini barusan ke sini nih, wis ngalakno 70 setan. Karena sampean mau ke sini itu sama 70 setan digandoli. Cok berangkat nang masjid lapo kon gak jelas iku. Kon lapo nang masjid, sembahyang dik kene apa ada-ada lapo. Muada aja 70 setan. Anak yang mau mondok ini sudah menang melawan 70 setan. Tapi 70 setan itu nggak putus asa. Pindah pondok liyane, wis kerja wae kok gak jelas kon mau. Terus 70 setan. Jadi setiap orang mau berbuat amal baik, itu setannya 70 ngandoli. Nah, waktu pengajian seperti ini Syekh bilang kayak gitu, ada yang hadir ini satu, dalam hatinya ngomong gini, iki Ustadz, iki Kiai Habib, iki lebay. Orang mau berbuat amal soleh ya berbuat aja, ngapain 70 setan ngandoli. Saya kalau mau sedekah, sedekah. Kalau mau ngaji, dia nak 70 setan apa. Lebay. Akhirnya setelah sholat maghrib pulang dia, tidak sampai isya, maghrib itu pulang. Dalam hatinya, saya mau ngambil beras di rumah, saya mau sedekahkan. Nih, 70 setan kepingin ketemu aku. Tinggal ngambil beras, tinggal sedekah. Sampai di rumahnya, masuk dapur, tanya, "Ndi beras?" Itu di situ diambil. Kata istrinya, "Lho lapo Mas? Apa sedekah?" "Lho sik ta.
Terus anakmu meneh Bang mangan apa? Meneh urusan meneh. Besok urusan besok. Sekarang saya mau sedekah. Diangkat beras 10 kilo tadi. Wah. Mau disedekahkan. Digandoli mbek bojone. Mas ojo sik Mas mangan besok. Akhirnya wis meneng ngon, aku sedekah tok warik, gak usah. Ngamuk bojone. Akhirnya ndak jadi sedekah. Datang ke Syekh tadi. Ustaz, barusan 70 setan saya kalahkan. Mboke setan teko. Fajaatni ummuhum. Ya. Kalah mbek sing siji iki wis. Ya. Jadi kalau berbuat amal soleh sembunyi itu lebih afdol. Kalaupun istri tahu juga ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai kita ingin untuk berbuat baik dengan mereka itu bukan berarti sampai memberikan keputusan. Kata Nabi, syawiruhunna wa khalifhunna. Perempuan itu, istri itu dijak musyawarah, tapi keputusan kalau beda langgar. Ya, yang tidak boleh kita keras sama istri, itu tidak boleh. Kasar sama istri tidak boleh. Yang lembut, yang baik, tapi nggak boleh menurut. Kita itu imam, dia makmum. Ya. Makanya kalau orang sudah takut istri, manut ambil istri, wedi mbek bojo, kata Nabi itu ada riwayat mengatakan la yazal rajulun bi khairin ma lam yuti'in nisa. Disebut laki-laki itu baik selama enggak taat dengan istri. Makanya di Ihya Ulumuddin itu Imam Ghazali menyebutkan cerita Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu mau perang sama satu kampung. Kemudian burung hudhud diperintahkan sama Nabi Sulaiman, hudhud sini, tolong hitung berapa jumlah laki-laki dan perempuan di desa tersebut karena kita mau perangi itu. Jadi ini hudhud siap 86 berangkat hudhud dihitung lanang wedok. Balik hudhud ke Nabi Sulaiman. Sudah Nabi Sulaiman, ya wis, jenderal, dengarkan ini. Tinggal berapa nanti kita siapkan pasukan untuk nyerbu. Ya, berapa jumlah? Jumlahnya 2000 perempuan. Oke, laki-lakinya 0. Nek bahasa Inggrisnya sobung. Ya. Hah? Satu desa itu nggak ada laki-laki, semuanya perempuan. Iya. Kon iki ngitunge apa carane? Saya hitung perempuan, saya hitung perempuan. Laki-laki saya lihat dulu. Kalau takut istri, saya hitung perempuan juga. Maka akhirnya semuanya takut dengan istrinya, satu desa perempuan, tidak ada laki-lakinya. Ini sensusnya hudhud. Perlu hudhud ini suruh sensus ke Batu. Nih, tak jamin masuk sing ceramah iki dihitung wedok pisan. Ceritanya Gus Dur. Ceritanya Gus Dur. Gus Dur itu cerita nanti di akhirat di padang mahsyar itu ada 2 baris. Baris yang pertama barisan laki-laki yang takut istri, itu paling dawa. Barisan kedua barisan laki-laki yang nggak takut istri. Dan itu barisan cuma satu tok. Wonge kurus, pendek, cilik, gundul. Tapi hebat, dia satu-satunya yang baris di situ. Sampai orang-orang memuji, hebat ini ya. Hanya satu yang nggak takut dengan istri. Akhirnya pas baris itu, setiap orang itu dilewati dia itu, oh, hebat ini. Sampai depan, begitu sampai depan, yang depan tanya, Mas sampean top nih, lu kenapa? Lah sampean kan baris di situ, itu kan
buat khusus lain barisan buat yang nggak takut sama istri. Sing model awak iki gini kabeh takut istri. Loh, gitu ya? Loh sampai nggak tahu? Nggak tahu saya baris di sini juga disuruh istri saya. Nih iki luwe parah maneh sampai akhirat padang mahsyar sik wedi mbek bojone. La haula wala quwata illa billah. Jadi intinya berbuatlah baik dengan istri. Yang lembut, wa ashiruhunna bil ma'ruf, tapi jangan sampai taat kepada istri.